Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Bu Yeni Harunisa dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita ke materi, kita laksanakan terlebih dahulu adalah adab berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Bu Yeni penyampaian materi kepada kalian. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini, materi bab 3 pertemuan yang ke-6. Pertemuan ke-6 tentang pelaksanaan kedaulatan di negara Republik Indonesia. Jadi kita materi tentang pelaksanaan kedaulatan di negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kedaulatan di negara Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, di sini ada hubungan antar lembaga, ya. Jadi yang melaksanakan kedaulatan tersebut selain rakyat ada lembaga-lembaga negara di Indonesia. Nah, kita di sini melanjutkan materi yang pertemuan yang kelima ya, yang tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini tentang hubungan antar lembaga, ya. Baik nomor 1 antar MPR dengan DPR dan DPD. Yang kedua ada DPR dengan Presiden, DPD, MPR dan MK. Dan yang ketiga hubungan antar lembaga lainnya DPD dengan BPK. Dan yang keempat ada Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Dan yang kelima Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Dari hubungan tersebut, dari hubungan antar lembaga ini ada pemahamannya, ada penjelasannya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau check and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Ya. Jadi sekarang setelah reformasi di tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah 4 kali diamandemen atau sudah 4 kali dirubah. Nah, dari perubahan tersebut muncullah dari lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Nah, sekarang kita lihat di sini hubungan antara lembaga MPR dengan DPR dan DPD. Ya. Jadi MPR ini mempunyai keanggotaan. Nah, keanggotaannya itu adalah keanggotaannya namanya DPR dan DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggotanya adalah DPR dan anggota DPD, menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Jadi DPR dan DPD ini dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik,
sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya. Jadi keanggotaan DPR ini dipilih melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini selama 5 tahun sekali. Selanjutnya, slide berikutnya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil dari rakyat. Ketika lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota dari DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota dari MPR. Nah, sekarang selanjutnya, ya, hubungan antara lembaga DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK, dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan DPR dengan Presiden, baik dengan DPD, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain sebagai berikut. Menetapkan sebuah undang-undang. Ya. Jadi baik Presiden dengan DPR. DPR lah yang membuat undang-undang, tetapi harus atas persetujuan dari Presiden. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN. DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat dari DPD. Jadi ada hubungannya ya, atau kerjasamanya baik dari Presiden, DPR, dan DPD. Selanjutnya yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Nah, yang kedua ini pemberhentian Presiden. Misalnya ketika Presiden mempunyai kesalahan, misalnya seperti korupsi misalnya ya, contohnya, atau juga mangkir dalam sebuah pekerjaannya. Nah, DPR juga bisa mengajukan kepada MPR untuk pemberhentian dari seorang presiden. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi ada hubungannya juga nih dengan Mahkamah Konstitusi. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk dari DPR tersebut. Jadi lembaga yang menangani ketika memang ada permasalahan atau kasus-kasusnya, berarti di sini juga MK juga turut serta. Jadi ada hubungannya. Selanjutnya, ini yang ketiga, DPD dengan BPK, ya, Dewan Perwakilan Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN. Ya, jadi hubungan ini dengan DPD dengan BPK. Selanjutnya, sekarang hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Ya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung itu paling tertinggi ya. Badan peradilan paling tertinggi itu adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Di sini ada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ketika ada permasalahan baik di lembaga DPR atau MPR ya, berarti harus diselesaikan di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dengan kewenangan tersebut jelas bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diujikan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Inilah hubungan Mahkamah Konstitusi ya dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Oke, itu saja materinya ya tentang pelaksanaan dari sebuah kedaulatan. Jadi yang melaksanakan itu adalah dari lembaga-lembaga negara tersebut. Tadi kita sudah sampai ke hubungannya ya, hubungan kerja dari lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, ya, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tentunya kalian sudah menyimaknya ya tadi, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan bisa dimengerti oleh kalian semuanya. Apabila memang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan pada Bu Yeni atau Bu Neneng atau Bu Aksi. Di sini ada materi US ya, materi untuk pasnya. Nah, hitung-hitung seperti kisi-kisi ya. Ini materi yang perlu kalian pelajari ya. Ini akan keluar di materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini ada tentang nomor 1 penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, nomor 1, 2, dan 3 di sini ini materi bab 1 ya. Terus yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Terus yang kelima, ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus yang keenam, ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketujuh, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedelapan, ada makna teori kedaulatan. Untuk nomor 4, 5, 6, dan 7 ini materi di bab 2 ya, tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 8-nya ya, yang nomor 8 di sini materi bab 3 tentang kedaulatan. Ya, itu materi untuk PAS yang perlu kalian pelajari. Karena Bu Yani pernah bilang ya di PTM-nya untuk di nomor 8 materi bab 3 itu kalian bisa ngedownload buku siswanya di Google atau di internet. Ya. Bisa kalian cari bukunya. Ya, buku siswa revisi revisi di tahun 2018. Itu ada semuanya lengkap. Karena buku yang kalian pegang ini sudah revisi yang lama 2015. Jadi materinya sudah berubah dan sudah ganti. Jadi kalau memang kalian pengen belajar atau pengen dibaca untuk materi bab 3-nya, kalian boleh download buku tersebut. Oke, untuk di pertemuan yang hari ini Ibu berikan latihan soal ya. Di sini ada 6 soal. Ada soal esai dan soal ini kalian kerjakan. Lalu
kalian SS, lalu kalian kirim ke GCR masing-masing ya, atau Google Classroom. Oke, itu saja untuk di pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Untuk usnya atau pasnya selamat mengerjakan soal. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Kalau waktu untuk pelajaran PPKN selama 90 menit, nah harus sesuai dengan waktunya ya, 90 menit. Jangan mengerjakannya 10 menit atau 15 menit karena hasilnya tidak maksimal. Kalau kalian kerjakan dengan waktu yang maksimal, pasti hasilnya juga maksimal atau memuaskan bagi kalian. Oke, selesai. Ya, jangan lupa ya, tetap jaga prokes, protokol kesehatannya. Ya, Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.